Udah makan belum? Udah Pak tadi. Ini ruangannya ada yang pujian. Kita geser dulu karena suaranya nggak kedengeran. Jadi kerja sama AF itu 3 minggu, kurang lebih 1 bulan Pak. 3 minggu. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Kerja di situ pun kan bukan dari AF, dari teman SMP. Oh, siapa teman SMP? Hadi namanya. Hadi, yang bukan orang Situ. Orang Jawa Timur itu, yang Pang itu bukan? Bukan. Kalau yang Pang namanya seingat saya Aceng. Seingatnya Aceng. Aceng namanya. Oh, Aceng ya. Itu Aceng. yang anak Pang. Itu yang anak Pang. Ini yang ngajak ketemu AF adalah Yang ngajak ketemu AF. yang ngajak ketemu dengan AF siapa? Hadi. Hadi itu teman SMP. Saya kan Kamu alamatnya mana sih? Alamatnya Gunung Jati, Pak Tangkil. Kecamatan Gunung Jati, Desa Adidharma, Tangkil, Kabupaten Cirebon. Usia sekarang berapa? 30. Berarti 8 tahun yang lalu umurnya 22. Iya, 22. Kenapa kerja di setim bareng AF hanya 1 bulan? 3 minggu. Emang nggak cocok aja Pak. Maksudnya dalam perihal maksudnya bayaran. Karena gajinya dianggap kecil. Iya, nggak cocok. Emang berapa sih gajinya waktu itu? Waktu itu sistemnya ini sih Pak, sistemnya bagi hasil Pak. Oh, sistemnya bagi hasil. Jadi kan kalau sepi kan sistem bagi hasil kan kita nggak dapat pendapatan. Oh, nggak dapat pendapatan kalau sepi. Iya, kalau sepi. Sistemnya bagi hasil. Sehingga saya memutuskan pas 1 bulan ya saya keluar. Oh, 1 bulan keluar. Iya. Oh, jadi 1 bulan keluar dari situ. Dari situ. Oke, keluar dari situ 1 bulan, tapi nggak bertengkar dengan AF. Nggak ada pertengkaran. Nggak bertengkar dengan AF. Nggak bertengkaran. Kemudian pertanyaan saya, betulkah ada peristiwa bahwa waktu itu ada anak yang kerja di STEM, kemudian mendapat serangan lah ya dari anak-anak muda di sekitar SMP 11 itu karena anak setimnya bawa cewek? Kalau itu saya dengarnya pas posisi kejadian AF sama anak Pang itu bawa perempuan kan, saya posisinya nggak masuk kerja Pak. Oh, enggak ada di situ, nggak masuk kerja. Tapi sudah AF cerita. Tapi posisinya sudah kerja. Sudah kerja posisinya. Sudah jadi karyawan. Jadi waktu kejadian itu status Dede sudah karyawan. Sudah karyawan. Cuman saya nggak berangkat kerja. Oh, kenapa nggak berangkat? Lagi nggak berangkat, lagi nggak enak badan. Oh, lagi nggak enak badan. Cuman diceritain dari AF. Oh, diceritain jadi AF. Dari AF pernah dipukulin. Oh. Situ. Oh, diceritain dari AF, pernah dipukulin. Iya. Oh, gitu ya. Terus kemudian tidak tahu ya, tapi tahu peristiwa itu. Peristiwa itu taunya kan dari AF. Cerita dari AF. AF menceritakan ke saya. Ada anak-anak SMP 11. Anak SMP 11. Ada yang bawa cewek. Yaitu Aceng itu yang bawa cewek itu. Aceng yang bawa cewek. Oh. Anak Pang itu. Oh, Aceng yang bawa cewek. Anak Pang. Ke situ. Aceng kerja nggak di situ? Kerja sama Pak. Kan empatan di situ Pak. Saya, Aceng, Hadi, sama AF. Oh, tapi Aceng itu anak Pang. Oh, Aceng itu anak Pang ya? Anak Pang. Nggak jelas sih rumahnya di mana juga saya nggak tahu. Oh, rumahnya di mana-mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Anak Pang, anak jalanan lah. Oh, anak jalanan. Iya, anak jalanan lah. Oh. Kemudian tapi besoknya setelah malamnya ada peristiwa kamu kerja? Saya kerja posisinya Pak. Kerja. Waktu kerja itu dapatlah cerita. Dapat cerita ya. Intinya sih Pak, peristiwa itu sebenarnya anak-anak ngumpul di situ, nongkrong di situ, pelemparan batu sebenarnya itu nggak ada Pak. Sebentar dulu, itu dulu. Kamu besoknya kerja lagi? Oh iya, besoknya kerja lagi. Nah, kemudian kerja lagi normal Pak. Nah, dari penyerangan itu ke kamu berhenti berapa hari? Dari penyerangan berhenti berapa hari? 1 hari doang sih Pak kayaknya Pak. 1 hari? 1 hari. Berhenti kerja. Setelah penyerangan itu kamu kerja? Setelah penyerangan itu saya kerja Pak. Setelah kerja itu kamu berhenti? Setelah kerja ya saya berhenti Pak. Langsung berhenti. Karena dianggap kerja di situ duitnya nggak jelas. Karena posisinya kan bagi hasil. Oke, duduk bagi hasil. Kerja setelah kamu nggak kerja di situ, kamu kerja di mana?
Saya ke cucian lagi Pak, kecucian motor biasa Pak. Di? Khusus motor di daerah Samadikun Pak. Oh, di daerah Samadikun. Ya cuman bukan Samadikun sih, masuknya CUDP sebelum Samadikun daerah CUDP. Daerah CUDP sebelum Samadikun. Sebentar doang itu juga Pak. Sebentar. Terus setelah sebentar itu saya ngerantau Pak, langsung Pak. Ngerantau ke Makassar, ke saudara. Berapa hari? Ke Makassar kayaknya 2 bulan. 2 bulan. Oke. Dari Makassar merantau 2 bulan terus kemana? Terus pulang ke kampung, ke Tangerang Pak. Ke Tangerang. Ikut teteh. Dari Tangerang balik lagi Cirebon? Enggak balik Pak. Maksudnya ngerantau dulu sampai setahun baru pulang. Baru pulang. Setahun pulang. Pulang lagi tahun berapa? Pulang ya tahun 2018 itu saya udah di rumah. 2018. Lebaran saya pulang. Nah enggak, maksud saya adalah peristiwa penangkapan anak-anak itu dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan itu. Berapa lama dari kamu berhenti? Dari peristiwa itu kejadian seminggu dah, kayaknya seminggu saya baru berhenti Pak. Seminggu? Setelah jadi saksi itu seminggu. Oke, sebentar dulu. Kan kamu setelah kamu diserang, akhirnya kan cerita besok. Setelah itu kamu berhenti kerja. Masih kerja dulu Pak. Masih lama. Masih kerja, masih lama. 2 minggu 3 mingguan. Ya 2 minggu 3 mingguan ada. Oke, 2 minggu 3 mingguan kerja. Nah kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi. Masih Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja Pak posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Nah kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Oke. Sebelumnya nggak tahu. Pada waktu kejadian nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian dah saya tahunya Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu. Kemudian tahunya dari mana? Tahunya ya denger aja Pak, dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Oh, masih ada kecelakaan? Iya, ada kecelakaan, maksudnya denger gitu. Oh, denger aja? Ya, bukan ada aja. Sengaja orang memberitahukan? Bukan. Oh, hanya dengar aja? Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan dari orang lain? Dari dengar orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu posisi di mana waktu? Posisi di rumah. Di rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon Pak. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Yang di Tangkil. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Aib. Aib udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak tahu sama sekarang. Oke, yang jelas waktu itu Aib punya nelpon. Teleponnya gimana? Dek, anterin saya yuk ke Polsek katanya. Mau ngapain Aib? Ya udah anterin aja katanya. Anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Cuman saya tanya ke Aib, mau ngapain di sini? Oh, di telepon diajakin ke Polres. Di teleponnya malam. Jam sekitar jam 7:30 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres? Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres? Ya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, mau ngapain di sini? Ini buat jadi saksi apa? Kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja, kata.
mungkin saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Aep dan Pak Rudiana. Iya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di Polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Kak, kalau misalkan kenal sama Sebelumnya Pak Rudiana. ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep, bersanda, maksudnya. Nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita sudah dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah. Saya enggak pernah. Ya, hanya stafnya itu kan? Hanya staf. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan ya. Kamu bukan terposisi terdakwa, bukan posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut, ada rasa kan saya kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya, Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta sama jadi saksi, ya kan? Diminta oleh jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aep masih tahu, Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu saya. Dua-duanya. Aep dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, dilemparin pakai batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aep dan Rudiana. Ya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di Baris Krim? Berani saya, Pak, bersaksi di Baris Krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sudah. Tahu, Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu tahu nggak bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ngerasa tersiksa, Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau sudah ada ceritanya? Ditanya, Pak. Ditanya gini? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu? Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Pak Rudiana? Iya. Bukan, Pak. Ada lagi, Pak, penyidik yang BAP-nya mah. Ada lagi, Pak. Dari Serse? Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse yang menangani tindak kasus Vina dan Eki. Nah, kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di sini. Saya nggak tahu,
tahu Pak, soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya Pak. Bukan, waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Ya. sudah ditahan. Iya sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah Anak ditahan. Sudah ditahan Pak, anak-anak Sudah ditahan ya. sudah ditahan. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong ada di warung. Jadi kalian- kamu mengikuti alur cerita yang dari- sudah dibuat oleh Parudiana dan Aep. Iya. Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam dan 1 jam. 1,5 jam di BAP. Jam. Dari jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Oh, dari jam rumah 6:30? 6:30 jam 7 lah. Selesai ya jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 7. Cepat ya. Selesai Jam 9, setengah 9. jam 9 setengah 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu Sama dikasih sekali. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak. Enggak pernah Sama saya sekali? dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya ya, saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah, penjara seumur hidup karena dendam. karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup. Oh, Pak, dengar berita. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Ya, karena saya sidang? takut Pak. Karena takutnya emang tidak tahu peristiwa itu Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya, kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah itu, setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantuinya, Ya sebenarnya ada kepikiran Pak, merasa terhantui, Pak. merasa terhantui. Merasa bersalah, Cuman bingung. saya cuman bingung saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi Pak, aduh saya kalau misalkan saya keluar saya bakal berhenti kerja, keluarga sama anak saya butuh makan Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir Pak, setiap malam susah tidur Pak, jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan ya, tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Dedi aja satu-satunya jalan, soalnya mau kemana lagi Pak, saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Baris Krim? Tahu Pak. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Ketika jadi tersangka mereka pindah kemana? Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aep, Pina dan Eki itu meninggalkan? Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu Pak.
Ya kan gini, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Pak Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong sih. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya, karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Keterangan. Pertanyaan saya adalah, Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang itu. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa? Kamu ngomong sama Aib. Pesan buat Aib lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak. Aib minta segera temuin saya, karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aib, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar ya. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Jahat. Jahat kamu, Aib. Mulai sekarang Dede bersama saya ya, kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan, karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Kamu orang bodoh yang dibodoh-bodohi. Kejahatan yang luar biasa. Kamu bunuh lebih dari 7 orang. Kamu udah bunuh banyak orang. Ya, sekali lagi buat Aib, kamu segera datang ke saya. Kita selesaikan seluruh masalah ini. Buat bangsa ini tenang. Buat Indonesia rukun dan damai. Tidak ribut terus urusannya. Ya. Saya minta Aib, saya minta bapaknya nggak boleh berbohong lagi. Saya minta keluarganya tidak berbohong. Biar
bangsa ini damai, biar institusi kepolisian tidak tercoreng karena perilaku dan fitnahku. Saya ingin menjaga institusi kepolisian ini dengan baik, memiliki integritas, dan tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini yang mencoreng wajah kepolisian Indonesia karena perilaku orang seperti kamu.